musik itu menyenangkan, ya. Ketika dimainkan dengan baik akan meneduhkan, ya, dan membuat pikiran lebih tenang. Family itu menjadi satu kekeluargaan, ya, antara orang tua dengan anak, ya. Dan anak-anak juga perlu dibimbing, ya. Jadi memang saya menerapkan di rumah tuh kekeluargaan yang sifatnya erat lah gitu, bisa saling menghargai, saling menghormati. Itu yang saya rindukan. Hai Vivers, jumpa lagi dalam acara Tim Podcast. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-9 di bulan September 2021 ini. Dan dalam 1 tahun itu hanya ada 1 bulan yang katanya tidak pernah sedih, yaitu September Ceria ya. September Ceria bersama saya kali ini Teresia Kenzi ya. Jangan diterusin nyanyinya, nanti jadi konser karena ini acara podcast. Dan tentunya dengan penuh syukur karena kita hari ini masih diberikan kesehatan dan juga berkarya untuk Viv Group. Dan September ini identik dengan bulan servis ya. Tanggal berapa teman-teman? Hari pelanggan yang kita tahu. 4 September. Nah, maka bintang tamu kita untuk bicara santai mengenai hari ini sangat spesial juga tentunya. Seorang family man yang disayang keluarga, disayang istri sudah tentu. Hobi bermusiknya bukan kaleng-kaleng. Dan beliau juga jago memainkan piano, main gitarnya juga jago. Kalau udah main tuh bikin meleleh. Nah, langsung saja kita sapa beliau adalah Bapak Joni Citradinata yang akrab kita sapa dengan Bapak Joni. Halo Pak Joni. Halo Kenzi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Pak Joni ini juga counterpart Jatim 3 dan saat ini menjabat sebagai Customer Relationship Management and Digital Division Head. Vivers, podcast kita kali ini syutingnya juga telah melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga udah berjarak ya Pak Joni ya. Betul. Jaraknya juga sudah 3 meter. Kita juga sudah melakukan antigen. Semua sudah aman untuk melaksanakan podcast kita pada hari ini. Dan Vivers, obrolan kita ini seputaran value-nya hari ini adalah teamwork. Mengenai kolaborasi lintas fungsi. Jadi setelah menyimak obrolan kita, nggak boleh ada lagi nih silo-silo atau kita terkotak-kotak nih. Kita harus menumbuhkan benar-benar semangat teamwork. Dan langsung saja kita mau sapa. Semangat pagi Pak Joni. Selamat datang di podcast tim edisi September Ceria. Selamat pagi Kenzi. Halo. Ya, wah salam ini. sehat selalu. Iya luar biasa sekali, sehat aman ya. Terima kasih Pak sebelumnya di sela-sela jadwal super sibuk Bapak masih menyempatkan Pak untuk hadir di sini ya. Supaya kita lebih hangat nih Pak Joni, boleh kita say hi dulu untuk sobat-sobat Vivers nih seluruh Indonesia. Halo sobat Vivers di seluruh Nusantara. Apa kabarnya? Salam sehat ya. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat semua, baik yang di rumah ya, yang sedang WFH maupun yang di WFO. Oke, nah hari ini udah siap ya Pak Joni ya? Perasaannya gimana nih? Siap. Deg-degan nggak? Perasaannya senang nih ketemu Kenzi. Terima kasih. Udah siap ya Kenzi? Mau nanyanya banyak loh hari ini ya. Semoga bisa dijawab dengan baik. Kita santai aja. Nah, sebenarnya pertama-tama tuh saya ingin tahu nih Pak, apa sih yang membuat hal pertama kali yang membuat Bapak tertarik nih pada Viv Group ya? Yang mungkin dulu tidak sebesar sekarang ya. Bapak tahun berapa dulu bergabung ya Pak ya? Jadi mau tahu nih. Saya bergabung di FIF itu tahun 2000, which is sudah 21 tahun ya. Wow, 21 tahun ya. Tahun bergabung. Udah dewasa ya berarti ya? Ya, tempat pertama saya bekerja sampai saat ini ya. Apa yang mendorong saya masuk ke FIF adalah di saat itu adalah nama besar Astra International. Oke. Saat saya masih kuliah terakhir ya, kemudian ada di mading itu ada tempelan bahwa rekrutmen terhadap mahasiswa PMDK ya. Dan saat itu saya terpilih dan saya mengajukan dan masuk di dalam tes di Astra International beberapa gelombang, kemudian sampai lulus
lulus dan ditempatkan di FIF sampai hari ini. Ya. Nama besar Astra Internasional tentunya menjadi satu kebanggaan ketika saya pertama kali bergabung di FIF. Jadi dulu sempat ngalamin ini ya, biasanya kan orang kalau nulis di Facebooknya, di sosial medianya, bekerja di Member of Astra International. Betul, betul. Tapi sekarang udah diganti ya? Udah diganti belum? Fifth Group gitu ya? Fifth Udah. Group, Oh Group. iya. Oke, berarti 21 tahun ini perjalanan yang panjang sekali ya. Nah, Pak Joni boleh cerita nggak sih selama berkarir di Fifth Group ini, kan ada challenge tentunya ya, pasti ada tidak pernah ada di zona nyaman ya, ada challenge terus. Dari semula kalau nggak salah dulu Pak Joni di IT ya, benar ya? Betul. Dan sekarang ini keluar biasa nih ke service. Nah, apakah perubahan tersebut ini ada dampak tersendiri ya terhadap pola kerja Bapak dan juga tim? Betul. Saya bergabung tahun 2000 ya, ketika itu masuk di IT. Kenapa di IT? Ya, karena memang background saya di IT. Saya kuliah juga di IT. Dan minat saya pun di IT. Jadi mungkin saya sedikit cerita histori saya ketika saya waktu SD. Ya, saya sudah senang akan hal-hal yang teknologi. Waduh, dari SD. Dari SD. Dan zaman tersebut saya dikasih satu komputer yang namanya komputer XT ya, mungkin Gen X yang tahu ya, sebelumnya Gen Y mungkin udah nggak tahu. Itu komputer XT saat itu. Setelah itu baru komputer ET, komputer 286, 386, 486, baru ke Pentium. Wah, itu cukup Nggak lupa panjang. ya Pak Joni ya? Nggak lupa karena saya tahu histori komputer tersebut. Nah, waktu SD itu saya memang menyenangi hal-hal yang sifatnya programming. Ya. Saya Dari SD, bisa programming. bikin program, ya, program games yang mungkin kalau teman-teman masih ingat itu di Nokia 5110 tuh ada game Snacks. Snake, wah itu saya juga itu saya mainin bisa tuh. bikin waktu SD tersebut, ya. Jadi karena ketertarikan itu masuk ke dunia IT sampai saya juga masuk ke IT-nya FIF panjang selama 20 tahun. Ya, memang melalui beberapa tahapan ya. Dari development 5 tahun itu benar-benar technical, kemudian masuk lagi ke 3 tahun itu di security technical juga, kemudian masuk lagi ke database 4 tahun technical, baru saya pindah ke IT operation kurang lebih 8 tahun ini yang agak berbeda ya, which is 12 tahun pertama di technical dan 8 tahun terakhir itu banyak berhubungan dengan human, manusia ya, komplain ya. Dan tahun 2000 ini diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk bergabung di dalam CRM dan digital ya. Saya percaya ketika atasan menempatkan saya di tempatnya service, tentu ada dirasakan saya mampu dan tentu saya harus membuktikan itu semua. Nah, kalau ditanya challenge-nya apa? Challenge-nya adalah saya terbiasa dengan hal dunia technical ya, ketika harus ke service itu challenge buat saya. Jadi saya harus banyak belajar hal-hal yang saya tidak ketahui. Saya harus cari tahu hal-hal yang saya masih kurang dan saya harus banyak belajar tentang dunia service tersebut ya. Dan ketika saya masuk menarik. Nah, saya lalu melakukan combine ya. Bagaimana service menggunakan teknologi. Dengan bermodalkan tadi ya. Betul. Sebab service yang dilakukan oleh human itu terbatas. Ya, waktunya terbatas. Ketika dikombinasikan dengan teknologi bisa menjadi tidak terbatas, 24 jam bisa dilakukan service. Jadi challenge-nya itu dan saat ini saya menikmati ya, enjoy di bidang saya dan saya akan terus memberikan kontribusi lebih untuk CRM dan digital. Luar biasa banget nih. Jadi ternyata di service pun tidak meninggalkan dunia IT-nya berarti Pak Joni ya, berarti ya. Justru malah mengkolaborasikan ya. Betul. Mengembangkan terus. Wah, luar biasa, seru banget. Ternyata perjalanannya juga dari SD lah ya. Udah SD sudah tertarik ya. Betul. Tapi untuk sekarang untuk aktivitasnya sendiri dengan IT di luar jam kantor masih berjalan mungkin hobi-hobinya tuh. Masih, dan kebetulan kan sekarang pegangnya CRM dan digital. Nah, jadi digital ini tidak terlepas dari teknologi yang ada. Dan saya harus mengupdate teknologi di luar. Cuma memang scope-nya adalah scope yang lebih ke arah service. Bagaimana bisa mengimplement automation
Bagaimana bisa mengimplement artificial intelligence gitu ya. Nah, statistik seperti itu. Jadi mengcombine lah antara service dengan teknologi. Oke, apalagi di bulan ini lah ya, bulan pelanggan ya Pak Joni ya. Betul. Kayak Pak Joni lagi sibuk sekali pasti bulan ini ya. Iya, apalagi planning cycle ya. Oh iya. Ini ngatur jadwalnya Pak Joni juga luar biasa sekali. Nah, Pak Joni, bagaimana sih pendapat Bapak menilai culture Insan Fifth Group dari segi berpikir positif dan juga untuk kemauan bersinergi? Iya, saya menilai bahwa culture Fifth Group itu luar biasa loh, luar biasa itu dibentuk ya, sehingga FIF ini bisa bertumbuh terus ya. Tidak lain juga ada culture yang baik ya, yang diperlengkapi kepada insan-insan Fifth Group. Untuk apa? Untuk selalu mempunyai mindset yang positif ya. Ketika kita semua punya mindset yang positif, maka akan muncul saling menghargai ya. Nah, ketika saling menghargai terjadi, maka timbullah trust, timbullah saling percaya. Kalau sudah timbul trust, saling percaya, maka kerjasama itu bisa dilakukan, bisa bersinergi ya. Kalau sudah bisa bersinergi ya, bisa memberikan layanan yang baik untuk customer ya. Seluruh fungsi bisa bersinergi, tentunya bisa memberikan hasil yang baik kepada customer, layanan yang baik, service yang baik kepada customer. Ketika customer diberikan service yang baik, customer merasa puas. Kalau customer sudah merasa puas, timbullah loyalitas dari customer. Kalau customer sudah loyal, balik lagi akan menjadi bookingnya FIF, dan FIF akan terus bertumbuh. Demikian. Iya benar sekali. Nah, berarti Pak Joni ini dengan kondisi sekarang nih ya kan, kita lagi pandemi seperti ini ya. Yeah. Kira-kira teamworknya bagaimana untuk kita tetap terus mempertahankan teamwork di dalam situasi pandemi seperti saat ini? Ya, ini menjadi hal yang challenging ya, ketika tidak bertemu satu dengan yang lain. Benar. Tapi sekarang ada teknologi yang mencoba mempersatukan. Memang awalnya tidak terbiasa, tidak nyaman, tidak enak. Namun setelah dijalani dengan satu keharusan, ya, sehingga ternyata bisa juga ya, enak juga sekarang meeting menggunakan video conference gitu ya. Malah lebih praktis ya. Bertemu dengan video conference bisa juga, coaching menggunakan video conference bisa juga, dan ternyata lebih praktis tadi, lebih efisien dari segi waktu. Jadi biasanya meeting paling dua kali, sekarang bisa per jam. Iya benar. Lepas satu masuk lagi. Terkait dengan teamwork, ya memang bersyukurnya FIF sudah punya culture ya, yang setiap bulan itu terus di-influence kepada insan-insan FIF Group. Benar sekali. Ya, dipertemukan ya melalui morning talk dan lain sebagainya. Ya, jadi memang bentuknya agak berbeda ya, tetapi tidak mengurangi rasa teamwork tersebut ya. Kita bikin menggunakan virtual karena tidak boleh ketemu satu dengan yang lainnya, mengurangi pertemuan. Tapi bukannya tidak bisa ya, itu bisa kita lakukan, dan nyatanya sampai hari ini teamwork tetap terjaga. Iya, luar biasa sekali. Nah, sobat-sobat Fifers juga seantero Indonesia Raya, jangan lupa nih, kita semua juga untuk terus meningkatkan teamwork kita ya. Jadi nggak boleh ada alasan karena situasi sekarang ya. Jadi ada terkendala karena nggak boleh mati gaya istilahnya ya, Pak Joni ya. Betul. Sekarang Kenzi ya. Kalau sebelum pandemi kita meeting paling banyak 20 orang dalam satu ruangan udah sesek loh. Benar. Sekarang meeting bisa 50-an orang, 60-an orang online, semua bisa saling mendengarkan. Saya pernah merasakan 600 culture day itu. Walaupun agak deg-degan ya, karena jaringan itu aja sih tantangannya. Iya. Jadi tetap teamwork itu tetap bisa ditanamkan kepada setiap insan Fifth Group ya. Tinggal kita juga harus melakukan proses dan juga harus melakukan kontrol ya, sehingga semua itu saling terjaga. Oke. Baik. Nah, masih mau nanya lagi nih, berbicara sinergi di divisi Bapak di CRM kan sebagai istilahnya pemegang harta karun, Pak.
ya, harta karun Viv Group yang sangat luar biasa nih, bener kan? Nah, data mining customer se-Indonesia Raya pokoknya. Nah, bagaimana sih cara mengutilize data tersebut? Apakah terbatas sampai operation atau LOB atau sampai support ke cabang nih harta karunnya? Ya, bicara mengenai data, data itu menjadi sesuatu yang sangat penting di era zaman seperti sekarang ini. Ya, nanti ke depannya future-nya data yang berbicara, ya, data yang mendrive bisnis, ya. Nah, di CRM ada data mining yang mengelola data-data existing yang dimiliki oleh FIF. Apakah sampai ke LOB? Ya, karena data itu terus didistribusikan kepada LOB. Dari LOB bisa melakukan follow up sehingga menjadi booking. Ya, apakah hanya sebatas HO? Tidak ya. Jadi sudah sampai ke LOB, bahkan data tersebut diolah sedemikian rupa memberikan insight ya, tidak hanya kepada VIF tetapi grupnya Astra Financial ya. Dan insight itu tidak hanya didapatkan dari VIF tetapi dari VIF juga bisa mendapatkan insight dari Astra Financial juga, sehingga bisa saling berkolaborasi data tersebut dan menghasilkan booking yang baik untuk FIF. Wah, benar sekali. Jadi sampai sekarang terus dikembangkan teknologinya ya. Betul. Memang kita mengarah semua ke arah big data ya. Nanti big data itu bagaimana diolah ya menggunakan artificial intelligence menghasilkan insight-insight yang sangat berguna untuk VIF Group. Super sekali ya. Jadi memang harta karun ini harus dikelola dengan baik, dioptimalkan dengan baik tentunya untuk kemajuan juga VIF Group ya. Betul. Dan bahkan tadi udah bukan di VIF Group doang ya Pak Joni ya. Betul. Oke, sobat-sobat Vivers, setelah tadi kita berbincang yang seru banget berkaitan juga dengan data mining. Nah, kita mau challenge Pak Joni nih dalam game selingan A or B Quest. Udah siap di meja, ada stick A dan stick B ya Pak Joni ya. Oke. Udah mulai deg-degan, pertanyaannya apa nih? Ini seperti truth or dare ya. Nah, nanti silahkan dipilih untuk jawaban pertama berarti yang stick A, kalau untuk jawaban kedua berarti yang stick B ya Pak Joni ya. Baik. Nah, langsung saja nih saya mau bertanya ya. Pertanyaannya adalah pilih memainkan gitar atau piano. Oke, piano. Kenapa piano Pak Joni? Ya, karena dengan bermain piano itu menjadi teduh, menjadi tenang gitu ya, dan banyak eksplorasi di dalam piano tersebut. Menyenangkan lah buat saya. Menyenangkan. Betul. Tetapi punya gitar juga ya di rumah ya Pak Joni? Punya. Hampir lengkap sih di rumah. Oke. Karena anak-anak saya juga hobi. Udah diturunkan ke anak-anaknya juga ya? Sudah. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jika ada kesempatan short escape, memilih destinasi kemana? Ke Singapura atau ke Bali? Wow, kenapa Singapura? Karena short escape, ya 2 malam 3 hari cukup. Kalau ke Bali kayaknya nggak cukup deh. Iya. Saya butuh 1 minggu deh. Oh benar ya, kalau ke Bali maunya lebih lama lebih panjang ya. Kalau short ke Singapura aja ya. Singapura cukup lah. Semoga pandemi segera mereda, bisa ya. Iya, amin. Oke, kemudian yang ketiga, hal yang paling dirindukan di keluarga, makan bersama atau olahraga bersama? Oke, saya jadi mau tanya nih, kenapa nggak olahraga bersama? Karena dengan makan bersama, ya, maka ngumpul semua. Jadi keluarga saya ngumpul, kita bisa saling berbincang-bincang, saling memberikan inspirasi. Ya, kalau olahraga bersama, olahraganya belum cocok, ya. Artinya anak saya di badminton, di basket, mungkin yang sudah berumur nggak bisa di yang terlalu aktif. Jadi agak berbeda nih, ya. Mungkin berenang di saya dan istri,
jadi agak berbeda. Oke, tapi punya jadwal rutin atau wajib setiap hari wajib makan bersama gitu minimal dengan kesibukan masing-masing? Diusahakan selalu berkumpul bersama, ya apalagi kalau di weekend sebelum pandemi ya selalu ada kumpul-kumpul bersama keluarga besar, ya baik mungkin di rumah makan, ya berkumpul bersama saling berbagi cerita. Makan bersama tapi tanpa handphone ya, jangan sampai makan bersama tetap ada handphone ya. Iya, itu makan sendiri-sendiri namanya. Makan sendiri-sendiri. Oke, menarik sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak Joni lebih memilih peran sebagai family man atau businessman? Oke, emang nggak salah nih ya kalau kita sebut sebagai family man. Berarti menurut Pak Joni apa sih pentingnya family buat kehidupan? Ya, family itu menjadi satu kekeluargaan ya, antara orang tua dengan anak ya. Dan anak-anak juga perlu dibimbing ya. Jadi memang saya menerapkan di rumah tuh kekeluargaan yang sifatnya erat lah gitu, bisa saling menghargai, saling menghormati. Itu yang saya rindukan. Selalu dirindukan ya. Iya. Pokoknya kalau ada apa-apa pokoknya keluarga pasti nomor satu ya. Betul. Tapi bisnis juga tetap jalan pasti ya. Bisnis jalan, tapi tidak menjadi nomor satu. Oke, tidak menjadi nomor satu. Nice. Kemudian selanjutnya mau tahu juga berkaitan dengan makanan favoritnya Pak Joni nih. Oke. Kira-kira ikan bakar atau kalau katanya Obama I love rendang. Ikan bakar. Ikan bakar. Oke, ada ikan favorit? Sebenarnya hampir semua ikan saya bisa nikmati, ya. Tidak ada favorit yang khusus-khusus, tidak ada. Berarti ini jurusan ikan nih ya? Jurusan ikan. Jurusan Saya ikan. mengurangi daging. Oh, oke, baik. Dan selanjutnya adalah kalau Pak Joni ini lebih suka sebenarnya hal-hal yang berbau teknis atau servis. Ayo, ini nggak boleh salah jawab ini. Hari ini saya harus jawab servis. Oke. Hari ini harus jawab servis ya? Iya, terkait Oke. dengan bidang saya. Kenapa kira-kira? Ya, kalau teknis memang sudah menjiwa ya dari dulu sampai sekarang. Jadi yang saat ini saya harus lebih menyenangi servis karena bidang saya pun di servis. Jadi ketika senang akan servis maka pekerjaan itu akan terdeliver dengan lebih baik. Ya. Jadi itu yang saya Oke. harus. Berarti udah bener nih ya karena servis ya. Ya. Kemudian kalau ngomong tadi kan Pak Joni juga jago main piano ya. Saya juga pernah lihat gitu kan. Bawaannya kalau Pak Joni mau main saya ingin nyanyi aja ya. Tapi nanti penontonnya bubar ya, jangan ya. Nah, oke lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, kerjasama erat kaitannya dengan trust atau saling menghargai. Trust. Kenapa kok? Karena trust itu muncul ya dari saling menghargai. Jadi level trust itu lebih tinggi. Ketika kita sudah saling menghargai, baru bisa muncul trust. Kalau sudah trust baru bisa sinergis. Bagaimana Anda bisa trust kalau tidak ada saling menghargai? Demikian jawaban saya ya. Oke. Jadi di dalam trust itu sudah ada proses di dalamnya sudah ada saling menghargai ya. Betul. Untuk menciptakan lagi lebih tinggi lagi sinergi ya Pak Joni. Betul. Oke, kalau lovely animal, apakah pilih cat atau dog? Dok, Dog. Punya, punya 3 dogs. lucu rumah. banget. Punya 3 ya? Iya. Oke, namanya siapa aja? Namanya Goofy. Untung nggak ada nama saya, Goofy ya, oke. Nggak ada. Takutnya ada nama saya takut gitu kan. Terus Ada Lofi. Goofy, Lovey, Nah, ada lagi Mochi. Mochi. Iya. Semoga nggak ada nama Fivers di sini ya. Oke, saya juga punya di rumah satu, namanya Snowy ya, pemberitahuan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau tiba-tiba bosen, kira-kira akan melakukan apa nih? Pilih tidur atau bermain musik? Main musik. Bermain musik. Iya. Jadi music is the Musik itu menyenangkan ya. Ketika dimainkan dengan baik akan meneduhkan ya. Dan
membuat pikiran lebih tenang. Jadi ini udah pasti. Iya, kalau tidur itu biasanya kalau sakit baru tidur. Kalau sakit sama kalau ngantuk banget baru Iya. tidur ya. Tapi kalau bosan Kalau bermain bosan, musik main ya. musik. Nah, mendapatkan inspirasi baru tuh dari sana. Nah, oke. Baik, udah selesai pertanyaannya. Oh, udah selesai. Oke. Oke, Pak Joni, ini sedikit bergeser dari peran Bapak sebagai seorang leader dan juga sekaligus counterpart. Boleh dong berbagi tips ini terutama untuk leader-leader junior nih. Kira-kira ada bekal mendasar apa untuk mendorong dan juga sekaligus untuk merangkul tim. Ya, sebagai counterpart juga mungkin saya sampaikan kepada leader junior bahwa value-nya yang dimiliki Fifth Group itu sudah sangat baik ya. Ada TEAM. Dimulai dari teamwork ya. Kalau nggak ada T jadinya EAM ya. Nah, dan ini peletakannya menurut saya sudah sangat tepat. Ya. Teamwork itu selalu ditempatkan di pertama T ya. Dengan adanya teamwork ya, maka muncullah satu pekerjaan sebentar baca ya TAM. Oke, teamwork itu letaknya di depan ya dan mendasari ketiga value lainnya ya. Dengan adanya teamwork maka diharapkan juga proses yang dilakukan menjadi excellent. Yang tadinya mungkin secara personal itu tidak bagus-bagus amat gitu ya. Tetapi ketika dikombin dalam teamwork ya, itu menjadi baik ya. Jadi di teamwork itu kan macam-macam. Ada yang punya skillnya bagus, ada yang punya skill berbeda. Itu saling melengkapi. Dan melengkapinya itu menghasilkan pekerjaan yang excellent. Ya. Bila itu semua dilakukan dengan baik dan benar, ya, maka akan mencapai hasil yang kita namakan achieving. Ya. Achieving didapat dari proses excellent dan excellent didapatkan dari proses teamwork yang baik. Dan kalau achievingnya sudah selalu baik, maka yang kita pikirkan kemudian adalah moving forward. Ya. Ini menjadi satu kesinambungan TAM. Jadi bagi para leader junior, jangan lupakan teamwork yang culture yang sudah dibangun oleh Fifth Group. Ya, ini penting kalian menjiwai. Ini penting buat teman-teman menjiwai ya dan menerapkan ini semua kepada seluruh insan Fifth Group dan pekerjaan kita masing-masing. Demikian Kenzi. Oke, luar biasa Pak Joni, berarti memang kita sudah layak dan sepantasnya berbangga hati kita punya value yang sangat luar biasa ini ya. Dimana tadi kalau nggak ada T jadinya EAM doang ya. Betul. Jadi memang semuanya juga saling melengkapi. Nah, ini ada quote menarik Pak Joni. Semoga saya ngomong bahasa Inggrisnya benar ya, agak belibet ya. Teamwork is the secret that makes common people achieve uncommon results. Nah, menurut Pak Joni gimana nih berkaitan dengan quotes ini nih? Iya, saya setuju sekali bahwa teamwork itu adalah rahasia ya. Ketika orang biasa bisa mencapai hasil yang luar biasa ya dengan teamwork. Saya punya satu pengalaman ketika waktu AMMP ya, itu di pelajaran terakhir itu adalah bermain games dengan teamwork ya. Jadi ada 8 kelompok dan setiap kelompok dibagi menjadi 8 orang. Permainannya hanya menyusun Lego, simple. Jadi goalsnya adalah menyusun Lego berbentuk robot dan robot itu naik sepeda. Naik sepeda. Jadi Lego itu kan banyak ya, dikasih ke setiap kelompok
dan disuruh berpikir kreatif, sekreatif mungkin dengan waktu 40 menit. Nah kalau orang yang senang bermain Lego, ahli bermain Lego, itu ceritanya satu robot dan satu sepeda itu diselesaikan dalam waktu 5 menit. Jadi satu kelompok harus menyelesaikan 8 robot dan 8 sepeda karena ada 8 orang di situ. 8 Ya, orang. jadi total kurang lebih 40 menit dikasih waktu. Diberikan kesempatan berpikir sekreatif mungkin sehingga berhasil mengumpulkan berapa robot. Ya. Kemudian masing-masing kelompok lalu mencoba melakukan sekreatif mungkin. Ya. Kelompok saya adalah kelompok yang 5 besar. Tadi ada 8 kelompok ya. Ini 5 besar di dalam penilaian terakhir. Tetapi Masuk ke bagi 5 yang besar. bisa juara 1 itu mendapatkan poin 3 kali lipat. Jadi misalnya dapat 100, nilai 100 itu dikali 3. Kali 3. Kalau juara 2 itu 100 kali 2. Kalau juara 3 itu 100 kali 1. Jadi kalau dapat juara 1 itu nendang banget nilainya. Langsung ngangkat. Kemudian ketika itu waktu mulai berjalan, masing-masing mulai berpikir, bersyukur buat tim yang lain yang punya temen yang ahli bermain Lego langsung mikir gitu ya. Sementara tim yang lain dalam kelompok tersebut kalau dia nggak biasa main Lego, dia hanya melihat gitu, cuma kasih masukan aja. Tapi yang ahli itu ya apa sih, Anda nggak mengerti, saya langsung lakukan. Langsung kerjain. Nah itu mungkin saya menilai saling menghargainya kurang di sana. Lalu di tim saya berusaha menyelesaikan robot tersebut, dibagi 8 orang, yuk masing-masing selesaikan 8 robot. Oh dibagi Nah, masing-masing. satu orang menyelesaikan satu robot ya kan. Dalam waktu mengerjakan yang ternyata tidak mudah ya, ada masing-masing skill kan berbeda. Menyelesaikan satu robot tidak mudah, bikin kepalanya kok rumit banget ya. Ketika ngelihat ke sebelah, loh kok beda ya kepalanya ya gitu. Apalagi saya suruh sebuat itu. 15 menit pertama habis di kelompok saya tidak ada satu robot pun yang jadi. Akhirnya kami sepakat kita rubah strategi. Si A bikin kepalanya, si B bikin badannya, si C bikin kakinya, si D bikin tangannya, si E bikin sepedanya. F melakukan kolaborasi antara kepala dengan badan. Yang G melakukan kolaborasi badan dengan kaki, tangan. Kemudian yang terakhir mengkolaborasikan dengan sepeda. Jadi ketika strategi itu dirubah, kita mau trust satu dengan yang lain, kita mau saling menghargai, ya sudah. Yang pertama kali bikin kepala itu tidak mudah ya, butuh waktu 5 menit. Tetapi ketika kepala sudah jadi, wah cocok nih sesuai gambar. Bikin kepala yang kedua itu menjadi lebih mudah, selesai dalam waktu 2,5 menit. Bikin kepala 3 karena sudah lebih ahli lagi, maka diselesaikan dalam waktu 1 menit. Nah, bikin kepala 4 cukup 30 detik jadi, karena sudah mulai menguasai prosesnya. Udah mulai tersebut. terbiasa ya. Nah, itu orang pertama yang bagian kepala. Orang yang si B itu bagian badan terus sama. Ya, prosesnya ketika pertama sulit. Nah, yang kedua lebih mudah, yang ketiga lebih mudah. Pada akhirnya 8 robot itu bisa diselesaikan karena masing-masing proses itu mulai menangkap bagian-bagiannya dan semakin cepat, semakin ahli. Hingga hasilnya dikolaborasikan dan seluruh 8 robot dan 8 sepeda itu jadi dalam waktu kurang dari 40 menit. Hanya 35 menit. 35 menit? Iya. Oh wow. Dan tim saya akhirnya menang, mendapatkan poin 100 kali 3 dan menyundul ke atas menjadi juara 1. Wah. Gitu. Yang di sini menarik ya, setelah juara kan harus memberikan insight apa yang dilakukan. Dalam permainan tersebut, ketika pertama mengalami kesulitan, ya kami tidak putus asa dan kami mencoba cara baru. Tim saya mencoba cara baru dan kami saling menghargai, kami saling trust, ya, kami saling bersinergi untuk melakukan strategi-strategi dan cara baru tersebut. Dan itu bisa dilakukan dan berhasil, ya. Jadi bukannya tidak bisa, ya, tetapi pasti bisa asal ada kemauan. Dan tim saya berhasil memenangkan di juara pertama. Nah ini satu insight yang membuat saya juga sangat membuat saya juga menjadi bernilai gitu loh. Sorry, potong.
Jadi insight ini sangat memberkati saya ya ketika buat saya dalam pekerjaan juga, saya bagikan juga kepada teman-teman leader junior juga ya. Dalam bekerja kita harus ada saling menghargai, saling trust, saling sinergi ya sehingga semuanya berkolaborasi menjadi satu hal teamwork yang solid. Demikian Kenzi. Aduh, jadi terharu banget ini Pak Joni. Berarti bagaimana tadi di 15 menit putar otak ya? Betul. Istilahnya putar otak dan akhirnya bisa menyelesaikan 35 menit ya. 8 robot, 8 sepeda, 35 menit. Luar biasa sekali. Nah, dengan tim-tim yang lain berarti udah langsung terkalahkan tuh ya? Yang lain kalah karena nggak selesai 8 robot. Ketika bersatu ya, the Iya. power of teamwork, luar biasa sekali. Nah, Pak Joni, jadi tadi kan kita sempat dikatakan juga ya, jadi memang teamwork ini mendasari value-value yang lain ya. Berarti ini kita sepakat terhadap Setuju, ini saya ya. setuju itu. Setuju sekali dan juga Setuju harapannya untuk teman-teman Vivers ya, semuanya kita untuk bisa menerapkan sungguh-sungguh ya, menjiwai tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Joni, menjiwai value TAM mulai dari teamwork, excellent, achieving dan juga moving forward. Ya, makanya tadi orang biasa bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika bersama teamwork gitu. Oke. Berdua lebih baik daripada sendiri ya. Kata orang begitu. Iya. Oke. Pak Joni, jika Bapak diberi kesempatan untuk memutar waktu ya, kembali nih Pak ya, untuk kembali ini pertanyaan menghayal nih Pak ya. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak lakukan yang belum tercapai sampai saat ini Pak? Buat saya itu sebenarnya memutar waktu itu nggak ada buat saya ya. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lampau itu sudah terjadi. Maka itu ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Ya, apa yang sudah terjadi sudah terlanjur terjadi. Yang bisa dilakukan adalah buat saya adalah mengevaluasi masa lalu. Apa yang menjadi kekurangan masa lalu, apa yang menjadi kegagalan masa lalu, dievaluasi untuk diterapkan di masa yang akan datang. Bagaimana strategi masa yang akan datang supaya tidak gagal kembali, supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi saya selalu memandang masa depan. Masa depan bisa kita perbaiki, ya, tetapi masa yang lalu itu kita tidak bisa kembali ke masa lampau. Maka itu saya percaya masa depan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian Kenzi. Oke, nasi sudah menjadi bubur, ya. Bagaimana buburnya ini menjadi nikmat untuk kita makan, begitu ya Pak Joni ya. Oke, Pak Joni, ada closing statement nggak Pak buat sobat-sobat Vivers di seantero Indonesia Raya? Ya, sobat Vivers, yang pertama tetap jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap dijaga 6M-nya. Ya, bahwa saat ini kita sedang berusaha sebaik mungkin, dari Viv Group juga berusaha sebaik mungkin untuk menurunkan kasus-kasus COVID yang terjadi. Jangan lengah ya. Yang kedua, teamwork jangan lupa, kita harus bangun itu bersama tim kita supaya menjadi solid. Dengan solid maka akan terjadi saling menghargai. Dari saling menghargai akan menjadi trust di antara kita sesama. Kalau sudah trust maka bisa menjadi sinergi. Dan kalau sudah menjadi sinergi, pelayanan yang kita lakukan kepada konsumen itu akan memuaskan konsumen. Kalau konsumen sudah puas akan pelayanan yang diberikan oleh insan Viv Group, maka akan timbullah loyalitas daripada konsumen. Kalau konsumen sudah loyal kepada Viv Group, maka konsumen akan kembali kepada Viv Group dan menambah booking untuk Viv Group. Terima kasih, demikian yang bisa saya berikan kepada teman-teman insan Viv Group semua. Salam sehat. Wow, pesan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Semoga sobat-sobat Vivers semuanya bisa mengambil insight dari tim podcast hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Pak Joni, terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya dan atas hal-hal baik yang sudah di-sharingkan pada hari ini.
dan juga semoga Pak Joni sukses selalu, sehat ya, berkarir, berkarya, dan Tuhan memberkati selalu. Dan Vivers, jangan lupa saksikan terus tim podcast hanya di VivTube. Jangan lupa di like, komen ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya, mainkan jempolnya. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Kenzi, pamit undur diri. Dan juga ada saya Joni Citra Dinata, pamit mengundurkan diri. Oke, baik. Dan kita akan tutup dengan yel-yel Viv Group luar biasa. Tim. Sampai jumpa.